Haleluya. Salam jumpa rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan. Saya meyakini kalian sedang ada dalam pemberkatan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kisah anak-anak muda yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego yang saya percaya mereka merupakan orang-orang muda yang sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Kita sudah sering mendengar kisah kehidupan mereka. Nah, pada saat ini pembacaan kita terambil dari Daniel 3 ayat 17 dan 18 serta ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Ayat 28 berkata, "Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Rekan-rekan muda sekalian, kita tahu bersama kisah kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka memilih untuk menolak menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, maka mereka harus menerima konsekuensi yang luar biasa membahayakan diri mereka. Mereka harus dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Suatu konsekuensi yang tidak mudah dihadapi oleh orang-orang muda. Tentu menakutkan secara manusia. Tentu mereka gelisah. Tentu mereka cemas. Tetapi luar biasa apa yang terjadi, yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego di luar pemikiran orang-orang yang ada. Bahkan mungkin di luar pemikiran mereka. Mereka diselamatkan dari perapian yang menyala-nyala itu. Teman-teman muda semua, sebuah perenungan bagi kita sekalian bahwa ketika kita ada dalam situasi yang sulit, ketika kita ada di tengah-tengah godaan dunia ini yang bisa saja membuat kita jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa, maka kita perlu punya prinsip hidup yang benar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukan hanya prinsip yang benar, tetapi mereka punya iman yang kuat kepada siapa mereka percaya, yakni kepada Allah yang hidup, yang mereka sembah pada saat itu. Teman-teman muda semua, dunia akhir-akhir ini sedang menawarkan segala kenikmatannya bagi kalian, bagi kita semua. Teknologi yang kita miliki, pekerjaan yang kita geluti kadangkala dipakai oleh setan agar mengikat kita dan agar kita jatuh ke dalam penyembahan berhala modern, sehingga kita lupa Tuhan, sehingga kita mengesampingkan waktu untuk Tuhan, dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita, kalian sebagai orang-orang muda, bahwa mari kita punya prinsip hidup yang benar. Mari kita pegang keyakinan kita yang teguh kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Percayalah kepadanya. Sekalipun kita harus mengorbankan sesuatu yang berharga dalam diri kita, sekalipun kita harus kehilangan sesuatu yang bagi kita itu penting, asalkan kita berdiri pada kebenaran, asalkan kita mau tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita miliki hari ini. Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan, dan Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego telah membungkam bangsa kafir. Sadrak, Mesak, dan Abednego telah membuat pandangan Nebukadnezar berbalik, sehingga ia menyuruh semua bangsa di bumi, orang-orang yang ada dalam kerajaan Babel, untuk menyembah Tuhan yang dipercayai oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hidup mereka
sudah menjadi berkat yang luar biasa. Hidup mereka sudah melihat keselamatan, melihat kemenangan. Maka hal itu juga tentu akan kalian semua alami saat kalian mau punya prinsip hidup yang benar, saat kalian mau tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.